Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Wulandari, NIM 2120263, kelas Hadis Tarbawiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penipuan dan pemalsuan. Definisi penipuan dan pemalsuan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Adam Casawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Materi hadis 56 penipuan dan pemalsuan. Hadatsani an Malik an Yahya ibni Sa'idin annahu balaghahu an Abdillah ibni Abbas annahu qala ma doharal uluhu fi qaumin qattu illal ulqiya fi qulubihim ar-ru'bu wala fasyazina fi qaumin qattu illa kasura fihim al-mautu wala naqasa qaumul mikya lawal mizana illa kuti anhum ar-rizqu wala hakama qaumun bi ghairil haqqi illa fasya fihim ad-dumu wala khattara qaumun bil ahdi illa sallatallahu alaihim al-addu. Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id yang dia dengar dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, apa yang penipuan muncul pada orang yang tidak pernah hanya dilempar ke dalam hati horor dan tiadalah terbuah berzina pada suatu kaum kecuali akan ditemukan banyak kematian dan tidaklah orang mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan memutus rizki, mata pencaharian, dan tidaklah suatu kaum menghakimi tanpa hak berdasarkan kebenaran kecuali akan bercucuran darah yang merembes di antara mereka. Dan tidak ada kaum yang memilih perjanjian kecuali bahwa Allah akan memberi mereka musuh yang berkuasa atas mereka. Biografi perawi hadis Yahya bin Sa'id. Nama sebenarnya adalah Abu Sa'id Yahya bin Sa'id bin Faruq At-Tamimi Al-Basri Al-Qatan. Seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ia dilahirkan pada tahun 127 Hijriah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa ia ulama besar di bidang hadis. Kuat hafalannya, luas ilmunya, serta dikenal dengan orang yang soleh. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas. Dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Imam Malik adalah salah seorang pencetus mazhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam. Imam Malik lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 95 Hijriah. Keterangan hadis. Pertama, hulul. Secara bahasa yaitu khianat atau kecurangan. Perbuatan curang tersebut yang dilakukan seseorang kepada orang banyak. Perbuatan ini terjadi saat sebagian sahabat Rasul mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, sehingga sebagian yang lain mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Perbuatan hulul akan mengakibatkan ketakutan dalam diri seseorang sebab setiap orang akan saling mencurigai. Kedua, perzinaan yang mengakibatkan kematian sebab adanya perzinaan yang merebak di masyarakat akan memperbanyak kemungkinan munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS yang terjadi pada zaman sekarang. Penyakit tersebut belum ada obatnya, sehingga penderita penyakit tersebut dalam waktu singkat akan meninggal. Ketiga, adanya pengurangan takaran menyebabkan diputusnya rizki mereka. Rizki tidak hanya berupa materi, tetapi bisa berupa ketenangan hidup atau keberkahan hidup. Seorang yang curang bisa saja mendapatkan rizki yang banyak, tetapi tidak mendapatkan keberkahan dalam rizki tersebut atau tidak memperoleh ketenangan hidup. Keempat, adanya suatu kaum yang berhukum kepada selain hukum Allah.
maka akan mengakibatkan banyak pembunuhan. Berhukum kepada selain hukum Allah berarti melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hawa nafsu, sehingga terjadi kehidupan yang jauh dari harmonis, keteraturan, dan ketenangan. Kehidupan seperti ini menyebabkan banyak terjadi pembunuhan. Kelima, mengkhianati janji yang menyebabkan musuh bisa menguasai mereka. Orang yang mengkhianati janji tidak akan dipercaya oleh orang lain, sehingga hal ini akan menjadi malapetaka bagi dirinya yang memudahkan musuh untuk menguasai mereka. Aspek tarbawi. A. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. B. Hendaknya menjauhi perbuatan tercela dan kemaksiatan agar terhindar dari azab Allah SWT. C. Hendaknya menjauhi perbuatan curang atau khianat, zina, mengurangi timbangan dan takaran, menghukumi secara tidak benar, serta mengkhianati suatu janji, agar kita tidak terperosok dalam jurang kenistaan sebagaimana akibat yang telah disebutkan dalam hadis ini.